Selamat siang teman-teman dan Pak Nirjun. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah tentang kerajaan Islam. Pada hari ini akan ada 4 agenda yang saya bahas, yaitu yang pertama adalah ada peninggalan Islam, yang kedua ada teori masuknya Islam, yang ketiga ada jalur penyebaran Islam di Indonesia, yang keempat ada opini singkat mengenai kenapa agama Islam menjadi agama dengan pengikut terbanyak di Indonesia. Yang pertama itu ada peninggalan Islam. Di sini akan ada 3 peninggalan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta atau Indonesia. Walaupun kesultanan tersebut secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1950, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton ini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk beberapa pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Terus yang kedua ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini merupakan sebuah masjid atau bangunan ibadah. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar pada abad ke-15 Masehi. Yang ketiga itu ada Istana Mangkunegaran. Istana Mangkunegaran merupakan sebuah istana atau bangunan pemerintahan. Istana Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya. Bangunan ini berada di Surakarta. Istana ini mulai dibangun pada tahun 1757 oleh Mangkunegara I dengan mengikuti model keraton. Secara arsitektur kompleks, bangunan ini memiliki bagian-bagian menyerupai keraton seperti memiliki pamadan, pendapa, peringitan, dalem, dan kepruten. Seluruh kompleks dikelilingi oleh tembok, hanya bagian pamadan yang diberi pagar besi. Kemudian ada teori masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia ini menjadi 3, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh J. Pitsnapel, seorang para cendekiawan dari Belanda yang berasal dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, daerah yang berada di India Barat. Menurut Pitsnapel, Islam turut disebarkan pertama kali oleh pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke bagian timur yang salah satunya adalah Indonesia. Teori Gujarat kemudian dikembangkan oleh J.P. Mokweta pada tahun 1912. Mokweta memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi di Aceh. Menurut bentuk dan gaya batu nisan tersebut sama dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Selain itu, alasan lainnya adalah adanya kesamaan mazhab Syafi'i pada masyarakat Muslim di Gujarat dengan di Indonesia. Yang kedua itu ada teori Persia. Teori Persia ini ditemukan oleh Hussein Jayadiningrat, yaitu sejarawan asal Banten yang pertama kali mengenalkan teori ini. Menurut teori Persia, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini dikenal dengan negara Iran. Dalam memberikan argumentasinya, Hussein memfokuskan pada persamaan budaya dan tradisi yang perkembangan di antara masyarakat Persia dan di Indonesia. Tradisi tersebut antara lain seperti merayakan 10 Muharram atau 1 Suro, dan budaya lain yang dianggap sama adalah ukiran kaligrafi pada batu nisan yang dipakai di pemakaman Islam. Kemudian ada teori Cina. Teori Cina ini ditemukan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Teori Cina ini berisi tentang adanya perpindahan orang-orang Muslim dari Canton
atau Cina ke Asia Tenggara, khususnya Palembang abad ke-879 Masehi. Adanya masjid, bukti-buktinya terlihat dari adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa dan raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Patah. Gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Kemudian ada lagi catatan Cina yang menyatakan bahwa pedagang Cina pertama kali menguasai pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Kemudian ada teori yang ketiga, yang keempat, yaitu ada teori Mekah. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang ulama dan sastrawan Indonesia, yaitu Profesor Buya Hamka. Beliau ini mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar pada abad ke-7 Masehi. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Teori Mekah ini juga disampaikan oleh Hamka untuk menyangkal teori Gujarat tentang masuknya Islam di Indonesia. Di sini saya juga sempat berpikir bahwa teori Mekah adalah teori yang paling kuat, yaitu yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia dari wilayah Arab. Teori Mekah dicetuskan oleh Buya Hamka dan diperkuat oleh Anthony H. Jones. Dapat lihat dari bukti-bukti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah penganut mazhab Syafi'i, di mana kini sejak awal perkembangan Islam, mazhab Syafi'i sudah dianut oleh sebagian masyarakat Mekah. Selain itu, hubungan yang erat antara penduduk semenanjung Arab dengan bangsa Nusantara sudah terjadi sejak lama melalui perdagangan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya catatan dari Cina pada masa dinasti Tang yang menyebutkan bahwa sekitar pada abad ke-7 telah ada pemukiman Arab di Barus, yaitu wilayah pantai barat Sumatera yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada pertanyaan, kenapa tadi? Sudah dijawab ya. Kenapa teori Mekah menjadi teori yang paling kuat di antara yang lainnya? Kemudian ada jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi totalnya semua ada 6 jalur. Yang pertama ada jalur perdagangan. Pada awalnya agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh perdagangan atau India. Hal itu sesuai dengan perkembangan lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-16 Masehi. Para pedagang ini singgah di Indonesia untuk sementara waktu dan menanti saat yang tepat untuk meneruskan pelayaran ke wilayah lain, seperti ke Cina. Pada saat para pedagang Islam singgah, terjadi interaksi antara pedagang Islam dan penduduk lokal. Pedagang Islam tersebut selain berdagang juga menyiarkan agama Islam sehingga penduduk pribumi tertarik pada ajaran dan kebudayaan Islam. Yang kedua ada melalui jalur pernikahan. Para pedagang muslim banyak yang menetap cukup lama di Indonesia. Mereka menikahi wanita pribumi sebagai putrinya. Sebelum dinikahi, wanita yang belum beragama Islam diminta masuk Islam terlebih dahulu. Di antara wanita yang dinikahi pedagang muslim adalah putri raja atau bangsawan, khusus pada proses perkawinan yang melibatkan putri raja atau bangsawan yang sangat bermanfaat bagi penyebaran agama Islam. Dengan proses seperti itu, agama Islam menjadi cepat berkembang. Apabila seorang raja atau adipati sudah masuk Islam, maka rakyatnya juga akan mudah diajak masuk Islam. Yang ketiga ada melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu masyarakat, misalnya ahli menyembuhkan penyakit dan yang lain-lainnya. Mereka mengajarkan agama Islam di Indonesia menyesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang berorientasi pada agama Hindu dan Buddha, sehingga mudah dimengerti. Oleh karena itu, masyarakat pribumi mudah menerima agama Islam. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia antara lain ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nur al-Din al-Raniri, Abdul al-Rauf, Sheikh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Yang keempat ada melalui jalur pendidikan. Penyebaran ajaran Islam melalui jalur pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren. Proses belajar mengajar di pesantren dibimbing oleh seorang kiai atau ulama. Murid pesantren atau santri tinggal di dalam pondok atau asrama. Setelah lulus belajar, para santri pulang ke daerah asalnya. Mereka mempunyai kewajiban mengajarkan kembali ilmunya kepada masyarakat di sekitar. Dengan cara itu, Islam terus berkembang memasuki daerah-daerah terpencil dan pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri.
Pada saat itu terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan. Kiai Dukuh adalah guru Maulana Yusuf di Kerajaan Banten. Kiai Ageng Sela adalah guru dari Jangkat Tingkir. Syekh Yusuf merupakan penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa di Kerajaan Banten. Kemudian ada yang kelima, melalui saluran seni budaya. Jalur seni budaya. Berkembangnya agama Islam juga dapat melalui seni budaya. Misalnya seni bangunan dalam masjid, seni pahat dalam ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Islamisasi juga dilakukan melalui pertunjukan wayang yang disisipi ajaran agama Islam. Dengan demikian masyarakat akan dengan mudah menangkap dan memahami ajaran Islam. Penyebaran Islam melalui kesenian contohnya dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Panggung yang memanfaatkan seni pertunjukan wayang sebagai media dakwah. Kalijaga selalu menyampaikan pesan-pesan Islami dalam pertunjukan wayang ini. Bahkan ia secara massal mengajak penonton bersama-sama mengucapkan kalimat syahadat. Yang terakhir ada melalui jalur dakwah. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui saluran dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Peranan ulama sangat besar dalam proses awal perkembangan Islam di Indonesia. Mereka sangat aktif menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Para ulama yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa adalah Wali Songo. Adapun nama-nama Wali Songo itu terdiri dari 12 Wali Songo yang terkenal. Kemudian yang terakhir, opini saya, mengapa agama Islam bisa begitu diterima dengan baik di Indonesia dan bahkan menjadi agama pengikut terbanyak di Indonesia? Untuk opini saya yang pertama, menurut saya pada zaman dahulu itu, sebelum adanya agama Islam yang masuk, di situ sudah diterapkan, di Indonesia sudah diterapkan yang namanya agama Hindu-Buddha. Di dalam agama Hindu-Buddha ini mengandung sistem kasta atau pengelompokan kelompok masyarakat terhadap kelompok-kelompok tertentu, mulai dari kelompok jenderal, biksu, hingga kelompok orang yang miskin. Tentu saja saat masyarakat ditawari dengan agama Islam yang tidak memperhatikan golongan, mereka jelas sekali akan sangat tertarik, karena dengan itu mereka dapat mencapai kesetaraan bersama. Jadi seperti tidak ada perbedaan kekuasaan gitu. Yang kedua juga karena giatnya dan giginya para Wali Songo. Dari yang dapat kita lihat di sejarah berkembangnya kerajaan Islam ini, Wali Songo sangat berperan penting dalam membagikan ajaran Islam ini. Kita bisa lihat mulai dari ada 12 Wali Songo yang membagikan, tentu saja menjadi sangat banyak pengikut. Juga dengan cara pemberian agama Islam kepada seseorang, Wali Songo dapat memberikannya dan menyajikan agama Islam secara interaktif melalui tokoh-tokoh pewayangan, melalui seni budaya, melalui kebudayaan masyarakat, dan dengan cara-cara yang mudah. Dan mereka tidak memaksakan orang untuk mengikuti agama Islam. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan.